Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Pagi yang baik ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami imani, kami sembah dan kami percayai di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, pagi hari ini sebelum kami melangkah di sepanjang hari ini, kami mau mendasari seluruh kehidupan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini dengan tema firman Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi hari ini, menikmati pertolongan Tuhan. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-38 dan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama memperhatikan bagaimana pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi Yusuf. Ya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebuah kenyataan, sebuah realita yang dapat kita perhatikan lewat kehidupan daripada Yusuf, di mana Yusuf pada akhirnya menjadi orang kedua yang berkuasa di Mesir. Mimpi Yusuf menjadi sebuah realita. Mimpi Yusuf menjadi sebuah kenyataan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita memperhatikan kehidupan Yusuf, melihat latar belakang kehidupan Yusuf, tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat bertolak belakang. Karena kita menyadari bahwa kehidupan Yusuf, setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar kaya orang Midian. Kemudian Yusuf dijual oleh saudagar kaya orang Midian kepada Potifar. Setelah beberapa waktu lamanya, Yusuf dimasukkan dalam penjara. Bahkan ketika juru roti dan juru minum raja diartikan mimpinya oleh Yusuf. Kita perhatikan bahwa mereka melupakan Yusuf. Sebuah realita dan keadaan yang begitu ironi. Tetapi kalau kita memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini, betapa luar biasanya pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan daripada Yusuf. Yusuf mengalami pertolongan Tuhan, Yusuf mengalami kuasa Tuhan, Yusuf mengalami mujizat Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan lewat kehidupan daripada Yusuf, di mana Yusuf mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama
mengapa Yusuf pada akhirnya mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib di tengah-tengah kehidupannya. Nah, hal yang pertama yang harus kita perhatikan bersama-sama, yaitu Yusuf adalah pribadi yang berintegritas. Sekali lagi, yang pertama, Yusuf adalah pribadi yang berintegritas. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf adalah pribadi yang jujur, pribadi yang integritas, pribadi yang melakukan segala sesuatu dengan jujur, dengan benar. Ketika Yusuf dipercayakan oleh Potifar mengerjakan segala yang ada di dalam rumah Potifar dengan jujur, dengan benar. Bahkan Yusuf adalah pribadi yang melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Ini adalah pribadi yang berintegritas. Dan kita menyadari bahwa keadaan, kondisi kadangkala membuat seseorang tidak lagi hidup di dalam sebuah keadaan yang berintegritas. Apalagi ketika seseorang diperhadapkan dengan persoalan. Apalagi ketika seseorang diperhadapkan dengan masalah, dengan pergumulan di dalam hidupnya. Integritas itu menjadi luntur di dalam kehidupannya. Tetapi tidak demikian dengan Yusuf. Yusuf adalah pribadi yang berintegritas, hidup di dalam kejujuran, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga ketika ada kesempatan-kesempatan untuk Yusuf melakukan sesuatu yang tidak benar, Yusuf melakukan sesuatu yang tidak jujur, Yusuf melakukan sesuatu yang jauh dari kehendak Tuhan, yang melawan kehendak Tuhan, Yusuf tidak melakukannya. Yusuf adalah pribadi yang berintegritas. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi keadaan-keadaan yang baik, menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin sesuai dengan apa yang kita harapkan, bisa kita hidup mungkin dengan sebuah sikap integritas di dalam hidup ini. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kalau keadaan-keadaan yang kita hadapi, kalau keadaan-keadaan yang kita alami dalam hidup ini tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita impikan, apakah kita masih menjadi pribadi yang berintegritas atau tidak? Ini menjadi pertanyaan bagi kita sekalian pagi hari ini. Mari kita belajar. Belajar seperti Yusuf. Sekalipun keadaan tidak memungkinkan, kondisi tidak sebaik yang dia harapkan, dia menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, tapi Yusuf tetap hidup dalam satu sikap integritas di hadapan Tuhan dan manusia. Itu sebabnya dengan satu sikap hidup berintegritas inilah pada akhirnya Yusuf mengalami pertolongan Tuhan secara ajaib. Yang kedua yaitu Yusuf tetap melakukan kebaikan. Yang kedua, Yusuf tetap melakukan kebaikan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, kadangkala menghadapi keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan realita, harapan kita, angan-angan kita, maka kita menjadi orang-orang yang apa? Yang sudah tidak lagi melakukan kebaikan. Kita menjadi orang-orang yang apa? Pasif.
Kita menjadi orang-orang yang masa bodoh. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi melakukan bagian-bagian yang menjadi hal-hal yang baik yang selama ini kita kerjakan, kita lakukan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar dari Yusuf. Yusuf terus bekerja, Yusuf terus melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dengan apa? Melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupannya. Sekalipun kebaikan yang dia kerjakan, sekalipun kebaikan yang dia lakukan dilupakan oleh orang. Tetapi apakah Yusuf berhenti untuk berbuat sesuatu yang baik? Tidak. Yusuf terus melakukan kebaikan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak hal kebaikan yang mungkin sudah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Ada banyak hal kebaikan yang sudah kita kerjakan. Di waktu-waktu yang lampau. Tapi hari ini bagaimana? Apakah kebaikan itu sudah mulai hilang dalam hidup kita? Apakah kebaikan yang kita lakukan itu sudah mulai kendor? Sudah mulai apa? Hilang di dalam hidup kita. Karena berbagai keadaan, karena berbagai kondisi, karena berbagai keadaan yang menjadi sebuah alasan bagi kita sehingga kita tidak lagi melakukan kebaikan hari ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita sekalian yang ada, mari kita mau belajar bahwa dalam menjalani hidup ini, tidak selalu yang kita harapkan itu menjadi sebuah realita dan kenyataan di dalam kehidupan ini. Tidak selalu yang kita harapkan dari kondisi, dari situasi, dari keadaan, bahkan dari orang-orang itu seperti yang kita harapkan di dalam hidup ini. Ada banyak orang yang menjadi kecewa sehingga tidak lagi melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Tapi hari ini kita belajar lewat kehidupan Yusuf. Yusuf adalah pribadi, sekalipun dilupakan oleh orang, dia terus melakukan kebaikan. Teruslah lakukan kebaikan dalam hidup kita. Janganlah kita kendor, janganlah kita kecewa dan tidak lagi melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kita. Baik di tengah-tengah hidup bermasyarakat, baik di tengah-tengah apa? Pelayanan. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, hal-hal yang baik, mari kita terus kerjakan. Karena apa? Kebaikan yang kita kerjakan itu tidak akan menjadi sia-sia. Firman Tuhan berkata, bagaimana supaya kita bisa terus melakukan kebaikan di dalam hidup ini? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, untuk apa? Lakukan semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Banyak orang melakukan kebaikan tidak lagi untuk Tuhan, karena dia melihat manusia, kecewa dengan manusia, sehingga dia tidak lagi melakukan kebaikan. Tapi kita yang ada pagi hari ini, jemaat Tuhan yang ada pagi hari ini, teruslah lakukan kebaikan. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang kau lihat yang membuat engkau kecewa, tapi buatlah, lakukan kebaikan. Lakukan itu. Perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka engkau akan menikmati, engkau akan mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan secara ajaib di dalam kehidupan. Kita semua, saudara saya, kita semua akan menikmati pertolongan Tuhan secara ajaib, kuasa Tuhan secara ajaib di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih
Firman-Mu sudah kami dengar, biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati hidup pribadi kami, berkati keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan kami. Bahkan ajar kami terus melakukan hal-hal yang baik. Jadikan kami pribadi-pribadi yang berintegritas dalam kami menjalani hidup ini. Karena kami percaya ada pertolongan yang ajaib dari Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Segala yang kami upayakan dan kerjakan Tuhan, buat berhasil ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pagi hari ini kami menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan Tuhan, dan memohon berkat Tuhan ada atas kehidupan seluruh umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Turunlah kiranya segala berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan penghiburan kekuatan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kami sekalian, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kami terima bersama-sama di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.